Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi SMKN Purwasari? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online PPKN ke bab baru yaitu bab 4 mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, kita harus mengetahui makna hubungan internasional. Ada pertanyaan, apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Apabila kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain, kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Sehingga agar kita tidak dikucilkan oleh bangsa-bangsa di dunia ini, maka kita melakukan hubungan internasional. Nah, hubungan internasional ini yaitu sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Artinya ada hubungan antara negara satu dengan negara lain. Hal ini untuk menciptakan salah satunya perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia bisa melalui hubungan internasional ini, agar Indonesia tidak dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Jadi intinya seperti itu. Politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ini merupakan keseluruhan dari hubungan internasional ya, atau hubungan luar negeri disebutnya. Jadi yang pertama itu politik internasional, yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Ingat ya, jadi di politik internasional ini adalah yang pertama melihat kepentingannya dulu. Setelah kepentingannya itu ada tindakan yang artinya akan ada kerjasama baik antar negara maupun negara dengan organisasi internasional. Organisasi internasional ini contohnya adalah PBB, UNESCO, UNICEF, ILO, dan yang lainnya masih banyak lagi. Kemudian setelah politik internasional itu ada politik luar negeri. Politik luar negeri itu adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Jadi sudah ditentukan nih kepentingannya apa, kemudian dicari caranya. Caranya itu merupakan politik luar negeri. Caranya akan seperti apa? Karena ini bertujuannya yang utama adalah untuk kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kemudian hubungan luar negeri ini yaitu mencakup keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Artinya kita melampaui batas-batas ketatanegaraan negara satu dengan negara lain maupun negara dengan organisasi internasional. Oke, jadi ingat yang pertama itu hubungan luar negeri itu mencakup keseluruhannya. Kemudian diturunkan dalam bentuk politik internasional dan politik luar negeri. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, bahwa ada kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Nah, dengan hubungan internasional ini diharapkan bahwa bangsa Indonesia ini kita akan tetap aman, jauh dari kudeta maupun dari intervensi negara lain yang akan merugikan negara Indonesia. Maka dari itu dilaksanakanlah hubungan internasional ini. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Dari pertama berdiri, suatu negara itu jelas membutuhkan bantuan dari negara lain. Karena ada satu syaratnya berdiri suatu negara itu, yaitu
pengakuan dari negara lain. Artinya dari pertama berdiri, suatu negara itu membutuhkan bantuan dari negara lain. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan dari warga negaranya, segala kebutuhan baik pangan, sandang, papan, dan yang lainnya itu tidak bisa dipenuhi sendiri oleh suatu negara. Ada yang namanya butuh bantuan dari negara lain. Kemudian kita harus juga ingat prinsip politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif ya, dan diabdikan pada kepentingan nasional. Bebas dan aktif, kemudian yang utamanya itu apapun yang dilakukan untuk politik luar negeri Indonesia yang penting adalah untuk kepentingan nasionalnya. Dan bebas dari pengaruh negara lain, kemudian aktif mengikuti kerjasama maupun dengan negara lain atau dengan organisasi internasional. Peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Sejak awal merdeka, bangsa Indonesia sudah banyak melakukan kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional. Yang pertama yaitu bisa dilihat jejak Indonesia di PBB, itu Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, kemudian terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN ya. Kemudian ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan sebagainya. Kemudian masih banyak yang lainnya. Kalian bisa lihat banyak di internet maupun di buku yang lainnya bagaimana bentuk kerjasama Indonesia. Indonesia ini sangat aktif di ranah internasional. Selanjutnya, ini merupakan tugas kalian minggu ini ya. Kalian baca terlebih dahulu berita tentang Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali jalur Gaza. Kemudian ada pertanyaannya. Kemudian kalian jawab pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaannya. Dijawab di buku catatan PPKN. Nanti Ibu share lagi berita dan pertanyaannya biar lebih jelas lagi ya. Kemudian setelah dijawab, ditulis di catatan buku PKN, kalian foto dan unggah ke Google Form yang nanti Ibu share linknya di grup juga ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami pemaparan materi hari ini dan dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.